Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Yumelani dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi, metode, dan contoh kas kecil. Pengertian kas kecil. Kas kecil adalah aset keuangan yang digunakan untuk keperluan pengeluaran dalam jumlah kecil. Entitas tidak menggunakan cek karena tidak efisien. Jika ukuran entitas dan kebutuhan pengeluaran jumlah dana kas kecil besar, akan dibentuk kas kecil dalam jumlah besar. Tujuan kas kecil. Ada beberapa tujuan kas kecil, yaitu 1. Menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. 3. Meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Fungsi kas kecil. Kas kecil untuk membayar pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang jumlahnya nominalnya kecil sebagai dana talangan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Metode kas kecil. Metode ini mencakup tahapan-tahapan pengelolaan dalam penggunaan dana yang ada, sehingga ketika laporan penggunaan kas kecil diminta oleh pihak-pihak yang terkait dapat ditunjukkan dengan segera dan lengkap tanpa ada kesalahan. Metode pencatatan jurnal kas kecil ada dua. Yang pertama, metode tetap atau Impress Fund System. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas kecil terjadi, pemenang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya di buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Ciri-ciri metode tetap antara lain bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan sehingga jumlah dana petty cash kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Selanjutnya, berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tetap. Pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas nanti diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Yang kedua, ada metode berubah-ubah. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta rupiah kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecil diisi kembali. Ketika waktu pengisian, jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah kas kecil harus sama jumlahnya dengan saldo awal kas kecil. Ciri-ciri metode berubah-ubah yaitu pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit atau akun asli. Besar jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Contoh kas kecil. Kas kecil bersifat opsional dalam sebuah perusahaan. Artinya, hal ini boleh dilakukan dan boleh juga tidak digunakan, tergantung kebutuhan perusahaan itu sendiri. Hal yang terpenting adalah pembuatan laporan keuangan perusahaan yang tepat seperti yang sudah diketahui. Contoh petty cash atau kas kecil adalah dana pengeluaran rutin namun relatif kecil jumlahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.